Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya, monggo Pak Satria terkait pembinaan pada pagi hari ini bisa langsung dimulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas waktunya. Eh, Selamat datang adik-adik dari SMP di kegiatan pembekalan ISMAK 5 di level 4. Matur nuwun Bapak, tahun ini sepertinya ada yang berbeda. Kita kehilangan Bapak guru kita. Eh, Insya Allah beliau orang yang baik, Pak. Iya, Pak Satria. Mugi-mugi eh, kita bisa meneruskan jejak perjuangan beliau. Nah, ISMAK ini adalah salah satu jejak perjuangan beliau yang perlu kita lanjutkan dan kita perkuat gitu. Karena matematika itu menjadi fondasi yang sangat besar untuk kemajuan peradaban manusia. Jadi adik-adik di sini kalau yang belum mengenal abahnya anak-anak yang sudah meninggalkan kita, abahnya anak-anak SD Irada gitu. Jadi beliau yang menginisiasi ISMAK gitu. Dan tahun ini ada inisiasi baru yaitu untuk tingkat SMP. Jadi level 4 itu ISMAK tingkat SMP. Nah, eh, saya sendiri diminta untuk mengawal yang baru ini, yang ISMAK 4. Terus ke depannya mudah-mudahan adik-adik di sini bisa mengikuti dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ISMAK yang level 4 yang akan kalian ikuti. Sebelumnya perkenalan saya Satria dari komunitas Olimpiade Matematika dan kebetulan saat ini sedang ya kegiatannya hampir semuanya terkait Olimpiade Matematika dan tes masuk perguruan tinggi. Jadi kalau adik-adik ingin tahu, saya berkecimpung di bimbingan belajar tes masuk perguruan tinggi. Ah, untuk Olimpiade sendiri, untuk ISMAK 5 yang level 4 sendiri, itu adik-adik yang perlu dipelajari adalah ini. Adik-adik yang pertama harus tahu materinya apa. Jadi di level keempat, itu sebenarnya adalah pengembangan dari materi-materi SD, tetapi dituliskan dalam teori yang lebih rapi, seperti itu. Nah, maka untuk ISMAK level 4 kita akan bagi menjadi 4 kategori gitu. Ada materi teori bilangan, materi aljabar, kemudian materi geometri, dan materi kombinatorika. Jadi tidak ada batasan-batasan topik kayak di SD, tetapi batasannya adalah materi. Jadi topik-topik kayak misalkan apa jarak dan kecepatan dan waktu gitu, itu ada. Kemudian soal ceritanya tentang apa itu enggak gitu. Membaginya adalah menjadi 4 kelompok, kelompok keilmuan. Yang satu itu teori bilangan. Nanti kalian akan belajar mengenai bilangan bulat di sini. Variasi soalnya ya rahasia ya, rahasia ya. Tapi yang jelas adik-adik perlu tahu batasan sampai mana materi SMP itu. Eh, Kalau di SMA ada yang trigonometri, sin, kostan, ada turunan, ada integral, itu di SMP belum ada. Jadi di SMP ada batasan yang tidak boleh dilewati oleh pembuat soal SMP. Dan kalian adik-adik harus tahu, oh saya harus belajar mulai dari ini sampai ini. Nah, sebagai awalan yang pertama adalah materi teori bilangan. Ada pewanjang ceritanya materi teori bilangan dimulai dari kelas 1 SD terkait penjumlahan bilangan atau operasi bilangan, kemudian sampai
kelas 5 atau kelas 6 sudah mulai belajar tentang pembagian dan sisa pembagian seperti itu. Kemudian di situ ada faktor dan kelipatan, makanya saya highlight di sini bahwa bagian terpenting dari teori teori bilangan SMP adalah pemfaktoran. Ya, intinya adalah tentang pembagian. Oke, silahkan disimak adik-adik. Di sini ada 5 soal mengenai teori bilangan. Kemarin sudah dikirim apa belum ya? Sampun, Mbak. Sudah, Sudah. 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 Nah, sudah dilihat sekilas, dicoba Sudah. mengerjakan. Nah, kalau sudah, fokusnya coba kalian gini ngelihatnya. Soal nomor satu terkait apa? Faktor positif. Berarti banyaknya faktor positif dari 2024. Apakah kalian akan menggunakan cara seperti di SD untuk menghitung? Kan tidak. Mungkin tidak. Maka adik-adik coba berpikir bagaimana faktor positif itu terbentuk gitu. Misalkan saya kasih contoh faktor positif dari 48 kan banyak. Adik-adik pasti di SD pernah diajari seperti ini, kecuali yang pandemi ya mungkin. Faktor positifnya 48 itu mulai dari ini. Kalian kepanjangan. Kalian bikin gini, ini 48, ini perkalian. 1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6, 8. Sudah. Maka faktor positifnya setelah itu kita daftar. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Di SD seperti itu. Nah, di SMP, karena adik-adik sudah belajar faktorisasi prima, yang seperti ini, jadi mungkin eh, kalau saya faktorisasi prima itu kadang nggak mulai dari eh, primanya gitu. Kadang ngasal gini. 6 sama 8. Pohon faktornya agak beda itu. 2, 3, ini 2 sama 4. Empatnya 2 sama 2. Terus saya lingkari yang ujung-ujung. Nah, ini pohon faktornya agak lain. Kalian kalau belum pernah lihat pohon faktor seperti ini ya, jangan kaget. Ini sama kok. Sama kayak pohon faktor biasanya. 2 pangkat 4, 3 pangkat 1. Saya tulis satunya biar kelihatan. Nah, eh, faktor-faktor dari 48 itu kita bisa pisahkan dari jadi seperti ini. Satu itu kan asalnya 2 pangkat 0 sama 3 pangkat 0. Dua itu 2 pangkat 1, 3 pangkat 0. Tiga itu 2 pangkat 0, 3 pangkat 1. Nah, kayak misalkan 24 itu 2 pangkat 3, 3 pangkat 1. Nah, secara umum nanti bentuknya adalah 2 pangkat A, 3 pangkat B. Dengan A-nya itu dimulai dari 0 sampai 4, B-nya itu dimulai dari 0 sampai 1. Maka banyaknya faktor itu kita tinggal ngitung dari sininya. Kemungkinan A ada 5, kemungkinan B ada 2, totalnya ada 10. Nah, ini kalau kita hitung ada 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kan? Jadi, untuk menghitung banyaknya faktor, banyak faktor positif, adik-adik tinggal lihat pangkatnya
kemudian tambahkan 1. Lihat pangkat, tambahkan 1. Ketemunya berapa? 4 tambah 1, 5. 1 tambah 1, 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Itu ada. Kalian tidak perlu menghitung repot-repot seperti di SD. Seperti itu. Oke. Nah, ini eh, bekal yang sangat mudah bahwa menghitung banyaknya faktor positif itu dengan cara seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang belum pernah tahu rumus ini? Hmm, belum. Coba Nanti bisa angkat tangan yang sudah ngomong pernah ya. tahu. Bilang sudah yang sudah pernah tahu. Ayo dijawab. Yo, yang sudah pernah tahu, jangan-jangan belum pada tahu ini. Coba sekarang saya kasih pertanyaan, faktor positif dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ada sebanyak, nah, berapa adik-adik? Ah, betul. Sip. Nah, ada sebanyak, ayo pangkatnya kalian tambahkan 1. Ini pangkatnya ditambahkan 1. Yang ini pangkatnya ditambahkan 1 juga. Yang ini pangkatnya ditambahkan 1 juga. Sama dengan 4. Ini adalah modal kalian untuk dikali ya. 3 kali 3 kali 3 kali 4 sama dengan 36. Ini adalah modal kalian adik-adik untuk menghadapi soal-soal teori bilangan di level manapun. Adik-adik kalau ingin melanjutkan, eh, misalkan, oh aku punya kepinginan bisa lolos ke Olimpiade Internasional tingkat SMA gitu. Adik-adik bisa mulai menabung rumus-rumus ini dari SMP. Dicatat, kemudian diingat-ingat, kemudian kalian bisa pakai di semua soal. Nah, seperti itu. Bagi adik-adik yang belum pernah tahu, silahkan kalian catat rumusnya atau catat contohnya ini aja. Nanti eh, adik-adik bisa menghitung yang faktor positif dari 2024. Seperti yang adik-adik tahu, 2024 itu kalau nggak salah ya 2 pangkat 3 kali 11 pangkat 1 kali 23 pangkat 1. Kalau tidak salah. Oke, itu yang pertama. Catat sebentar biar tahu. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencatat.
Baik, kita lanjutkan. Lanjut, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Jadi selain itu, eh, nomor 2 juga bentuk lain dari pemfaktoran, yaitu X-nya harus faktor dari 2025 ya. Jumlah semua bilangan bulat X sehingga ini merupakan bilangan asli adalah jumlah. Oh, jumlah. SMP. Jumlah semua bilangan bulat X sehingga ini merupakan bilangan asli. Kan eh, 2025 itu punya banyak faktor kan. 1 kali 2025 misalkan gini. 5 kali 405 dan seterusnya. Nah, ini dijumlah semua. Supaya dia bilangan bulat kan dia harus faktor dari bilangan tersebut gitu. Kayak misalkan kita menjumlahkan, kayak misal jumlah faktor dari 12. Jumlah faktor dari 12 adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12. Seperti ini. Nah, jumlahnya kalau ini kan gede kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan bilangannya besar? Nah, kita lihat lagi. Ada satu cara. Kalau misalkan kalian menghitung jumlah faktor dari 12, itu menghitungnya seperti ini. 12-nya itu dibentuk jadi 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Nah, nanti jumlah faktornya itu bisa kalian hitung seperti ini. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dikali tiganya. 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1. Nah, ini ada rumusnya jumlah faktor. Ini adalah 1 tambah 2 tambah 4 dikali 1 tambah 3 sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, seperti itu. Jadi untuk jumlah faktor yang adik-adik lakukan adalah memangkatkan masing-masing bilangan primanya atau faktor primanya, kemudian menjumlahkan semuanya. 1 tambah 2 tambah 4 dikalikan dengan yang 3. 1 tambah 3. Jadinya 28. Kalau kita hitung manual, ini adalah 6 tambah 4 tambah 6, 16 tambah 12, 28. Oke, seperti itu. Jadi yang tadi adalah banyaknya faktor, yang sekarang adalah jumlah semua faktor. Us ini eksternal apa internal, Us? Atau campur? Campur, Pak. Oh, Campur. jadi SMP. Kemudian yang internal itu SMP ada berarti, Us? Ada, Pak, yang internal ada khusus untuk Ada SNBGM. sendiri. Jadi Oke, siswa JM sendiri, eksternal oke, sendiri. oke, oke. Tempatnya juga di Irada berarti yang SMP. Yang SMP di kan enggak, jadi nggak di Iraga seperti tempatnya di CMI. Untuk Oh, yang yang internet, internalnya di JM, yang eksternalnya restorannya tetap di Iya. Iraga. di Irada semua. Wah, kalian buat yang belum pernah ke SD Irada, tempatnya di sana.
Oke, lanjut. Eh, yang ketiga adalah sisa pembagian, tapi yang bilangan berpola. Adik-adik, kalau sudah bisa menyelesaikan yang nomor tiga, boleh cerita gimana caranya? Ada yang sudah bisa? Apa belum pernah tahu pelajaran ini ya? Karena ini di SD memang kita adik-adik sudah diajari tentang pembagian, pembagian bersisa, pembagian yang habis sama pembagian bersisa. Kemudian melihat sisa pembagian, terus sisa pembagian yang berpola. Itu di SD. Nah, di SMP dibuatlah teori-teori yang kepakai gitu untuk membantu perhitungan sisa pembagian seperti yang ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan teorema-teorema yang berat, kalian bisa menggunakan pola. Yang pertama adalah 3 pangkat nol. 3 pangkat nol itu 1 dibagi 13 sisa 1 kan. Bilangan yang lebih kecil dari pembaginya, kalau dibagi dengan pembagi tersebut, maka sisanya tetap bilangan yang awal. Nah, iya. Maka kemudian penulisannya disingkat menggunakan aritmatika modular atau yang adik-adik kenal dengan modulo, ekivalen dengan 1 modulo 13. 3 pangkat 1 sama dengan 3, ekivalen dengan 3 modulo 13. 3 pangkat 2 sama dengan 9, ini ekivalen 9 modulo 13. Nah, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, ekivalen dengan 1 modulo 13. Nah, seterusnya bakal berulang gitu karena kita bisa langsung mengalihkan ini dengan 3 dikali 3. Berarti 3 modulo 13. Berulang ya. 0, 1, 2-nya itu 1, 3, 9, 1, 3, 9 gitu. 1, 3, 9, 1, 3, 9, 1, 3, 9, seterusnya sampai selesai. Nah, berapa kalau 2024 itu karena dibagi 3 itu 1, salah 2 sisanya, maka karena sisa 2 maka dia harus mengikuti pola yang nomor 2. Ini misalkan kan 1 ini, 2 ini, 3 ini kan. Kalau misalkan sisa 2 kita pakai 0 aja. Kalau misalkan sisa 2 berarti ngikut yang kedua. Jadi 3 pangkat 2024 itu ekivalen dengan 9 modulo 13. Aritmatika modular boleh diajarkan mulai dari SMP. Dan ya saya kebetulan belajarnya pas SMP dulu. Oh ya, untuk acuan dari ini materi Olimpiade itu untuk awalnya adalah kalian menggunakan kurikulum ini ya, KBK sama KTSP. Jadi untuk kompetisi matematika ini pakai kurikulum 994 sama 2004 ya. Jadi bukan acuannya kurikulum Merdeka. Acuan acuannya ini untuk latihan kalian. Kemudian dikembangkan ke materi-materi Olimpiade. Soalnya di kurikulum Merdeka itu bukunya dikit, tidak banyak buku. Dan materinya juga tidak terlalu ini tidak terlalu dalam.
Oke, silakan kalian amati, kalian lihat, terus bisa lah, Dek. Harusnya nggak ada kesulitan. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah eh, ketaksamaan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Contohnya misalkan paling sederhananya kalau soal SD itu kayak gini kan. Ada berapa bilangan dari 10 sampai dengan 2024 gitu. Bilangan asli. Nah, banyaknya bilangan asli dari 10 sampai dengan 2024 kan kita pakai rumus ini ya biasanya. 2024 kurangi 10 tambah 1 ya rumusnya. Itu kalau di SD adik-adik belajar seperti itu. Nah, kalau di SMP bentuknya adalah ketidaksamaan. Kan kalimat tanya seperti ini matematik. Tapi sudah diubah ke bentuk matematika yang lebih formal namanya. Lebih resmi. Contohnya nomor 4. Ada berapa banyak bilangan asli N sehingga ini akar N berada di antara 20 sama 24. Dengan 20 sama 24-nya termasuk. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, sama kayak soal atasnya. Tapi kalian olah dulu jadi 20 kuadrat itu berada di antara N, kurang dari sama dengan N, dan N-nya kurang dari sama dengan 24 kuadrat. Nah, 200 kuadrat adalah 400, 24 kuadrat adalah 576. Berarti bilangan aslinya dari 400 sampai 576. Tetap kita bisa menghitung dengan cara yang tadi. Ada 576 dikurang 400 ditambah 1. Seperti itu. Suaranya sama dong. Ya, oke adik-adik. Dan yang kelima adalah persamaan. Namanya persamaan Diopantin. Adik-adik akan belajar tentang suatu persamaan yang solusinya yang dicari itu harus bilangan bulat atau bilangan asli. Bulat itu boleh negatif, boleh nol, kalau asli harus positif. Nah, seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Salah satu caranya adalah difaktorkan dulu. A-nya keluar jadi A kali B plus 1 sama dengan 2002. Nah, eh, perlu diketahui bahwa ini adalah 2 kali 7 kali 11 kali 13. Kemudian, ini adalah faktor, berarti ini kalau kita kasih keterangan, A itu adalah faktor dari 2002. B plus 1 juga faktor dari yang
lebih besar sama dengan 2. Dia harus lebih besar sama dengan 2. Soalnya bilangan asli kan. Bilangan asli tambah 1 kan minimal 2. Nah, yang kita hitung yang mana? Yang ini aja kan nanti A-nya tergantung sama B kan. Jadi nilai A itu tergantung sama B. Nah, berarti tinggal B-nya yang kita hitung. Ada berapa kemungkinan B plus 1 itu semua faktor dari 2002 kecuali 1. Ya. Kalau sudah begitu kan kita tinggal sama aja dengan menghitung faktor positif dari 2002 kemudian dikurang 1. Ya, kalian tahu tadi lah. Nanti ngitungnya kan 1 tambah 1, 2, tapi 4 kali ya, pangkat 4 kan. Sama dengan 16, nanti 16-nya kalian kurang 1 sama dengan 15. Gitu. Dan yang terpenting adalah pemahamannya. Kalau bentuk seperti ini, itu artinya dua-duanya harus merupakan faktor dari 2002. Terus mana yang syaratnya lebih rumit gitu. Itu masuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai materi teori bilangan. Jadi yang kalian harus siapkan adalah itu. Paling tidak. Ada pertanyaan? Ya, persiapan kalian tinggal 1 minggu lagi. Siap-siap. Soalnya tidak susah. Cuman kalian harus belajarnya dengan tertib. Bentuk belajar tertib itu kalian memahami materi satu bagian ke bagian, kemudian bisa menerapkan materi tersebut di soal. Ada pertanyaan? Ada yang mau apa apa ada yang betul semua soal dari yang nomor 1 sampai nomor 5. Tadi kan kita sudah bahas, terus caranya sudah ada, terus teorinya juga sudah ada. Kalau sih, males si WA. Hmm. Jadi ini nanti batas pembelajarannya mungkin nggak terlalu jauh gitu, yang teori bilangan nggak sejauh SMA gitu, nggak sejauh lomba-lomba yang lain mungkin. Kemudian yang aljabar itu fokusnya adalah identitas aljabar yang nomor 1, kemudian bentuk akar, kemudian persamaan kuadrat ya, termasuk di dalamnya grafik persamaan kuadrat maupun grafik yang garis. Terus sistem persamaan, ada barisan bilangan dan mentok di sini ya. Ini namanya fungsi pembulatan ke bawah. Jadi eh, di materi SMP tidak akan lebih dari ini.
Ya, termasuk kayak di barisan itu ada barisan aritmetika, geometri, sama teleskopik. Di situ masuk. Kemudian akar-akar persamaan termasuk menggambar grafik linier, dan lain sebagainya. Itu di materi kelas 3 sama materi kelas 2. Terus bentuk sederhana akar itu ada di materi, saya lupa, SMA kelas 1 kan nggak salah. Tapi sudah sering dipelajari di SMP di Olim. Nah, sama identitas, nomor satu identitas. Dan identitasnya nggak yang rumit-rumit, sederhana saja. Oke, contoh nomor satu, yang harus adik-adik lakukan adalah ini, mengetahui identitas aljabar dari permasalahan tersebut. Apa yang terlibat gitu, identitas apa yang dilibatkan. Contohnya yang pertama kan karena ada bentuk kuadrat, biasanya asalnya dari sini. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Oh, ternyata nilai identitas ini yang dilibatkan. Ini kan 10 kuadrat. Ini A kuadrat plus B kuadratnya belum diketahui, tambah 2AB, 2AB-nya 6. Berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 6. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 94. Jadi identitas yang dilibatkan adalah bentuk A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Oke, itu yang pertama. Nah, ada berapa identitas gitu? Ada banyak. Identitasnya banyak. Terus yang kedua adalah identitas bentuk akar. Identitas bentuk akar itu yang seperti ini. Pernah lihat apa belum? Jadi identitas yang bentuk akar itu yang akar A plus B, mi plus 2 akar AB, itu nilainya sama dengan akar A plus akar B. Kalau yang minus, ya kalian cari sendiri lah. Ada lah. Kalau yang plus seperti ini, yang minus ada sendiri. Kalau secara hasil ini nanti bisa adik-adik ubah dalam bentuk akar 5 plus akar 4. Terus yang ini bisa adik-adik bentuk akar 5. Eh, yang ini akar 5 min akar 4. Yang ini akar 5. Nah, itu. Kita lanjutkan. Jadi setelah itu ditambahkan, ketemu hasilnya adalah 2 akar 5. Baik.
Nomor tiga. Nomor tiga adalah ya nanti adik-adik akan diajari jumlah akar dan hasil kali akar. Ini materi kelas 3 SMP. Bagi yang belum kelas 3 bisa belajar juga materi-materi persiapan. Barangkali UN kembali lagi. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat itu kita misalkan X1 dan X2, maka yang pertama kita punya jumlah akar X1 plus X2 sama dengan min B per A. Terus X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang ditanya di sini adalah jumlah akar ya. Berarti 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Kalau hasil kali berarti min 5 per 1. Min 5. Oke, sudah lumayan. Ini adik-adik dari kota mana ini? Ada yang dari luar Gresik, Surabaya, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, atau dari Gresik semua ini yang SMP. Surabaya, oh ada yang Surabaya, ada yang Surabaya, mantap. Lainnya dari Gresik ya. Memang kalau dilihat-lihat materi SMP itu tingkat kesulitannya ke dari SD lompat ke SMP itu agak jauh. Adik-adik harus melewati beberapa fase. Yang pertama kayak gimana caranya mengoperasikan matematika dalam bentuk aljabarnya. Nah, terus kemudian yang keempat barisan bilangan. Barisan bilangan saya lupa materi kelas berapa. Pokoknya diulang di SMA lagi ini kan. Dari kelas berapa sih? Jadi di SMP sempat dibahas, kalau nggak salah kelas 3 semester 1 kalau nggak salah di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum yang lama itu kelas 2 semester 2 kalau nggak salah. Atau kelas 3 semester 2. Nah, ini ada barisan aritmetika yang terdiri dari tiga suku. Jika suku tengah ditambah satu membentuk barisan geometri, tentukan suku pertama. Nah, karena kita tidak tahu, bisa kita tulis seperti ini. A plus B, sama A plus 2B. Dia adalah barisan aritmetika. Ini U1-nya, ini U2-nya, ini U3-nya. Terus, jika suku tengah ditambah satu, berarti A plus B plus satu itu menghasilkan geometri. Geometri itu cirinya adalah rasionya konstan. Nah, bisa nggak ini diselesaikan? Berarti A kuadrat plus B kuadrat plus satu plus 2AB plus 2A plus 2B. Kalau kita kali silang ya, sama dengan A kuadrat plus 2AB. Coret-coret, coret-coret. Berarti tinggal B kuadrat plus
2B plus 1 sama plus 2A sama dengan, ada yang salah ya? Sama dengan 0. Loh, kok gini? Bentar, bentar. Ini saya salah apa? Emang bisa dicari? Loh, gak bisa dicari ya? Iya, saya kemarin bikinnya ngarang aja ini. Bisa dicari ya? Nah, ini contoh soal yang tidak bisa dicari. Eh, ini sepertinya tidak bisa dicari karena dalam A-nya bisa dituliskan dalam variabel B, terus nilai suku pertamanya kan tidak bisa ditentukan. Berarti ini adalah contoh soal salah. Saya kemarin bikinnya ngasal pokoknya. Oh ini materi ini, materi ini. Ini contoh aja. Oke, yang ini contoh soal salah gitu. Kalian kalau menemukan soal yang salah bisa ditanyakan ke panitia. Tapi yang beneran salah. Semoga saja besok tidak ada yang salah ya. Soalnya. Kalau di lomba kalian nemu soal yang salah itu yang pertama etikanya adalah ini saya belajar dari senior-senior saya di Olimpiade dulu gitu. Yang pertama etikanya adalah kalian betulin dulu kalau memungkinkan. Tapi ini nggak memungkinkan untuk diperbaiki. Yang kedua adalah ganti pilihan jawabannya. Yang ketiga adalah ditanyakan. Jadi nggak ada istilahnya teriak-teriak gara-gara soalnya salah gitu. Bahkan ada beberapa orang yang sopan sekali gitu zamanku Olimpiade itu gini, mereka kalau lihat soal salah itu soalnya diganti dibenerin terus jawabannya dikasih gitu. Baik sekali mereka. Nah, itu kalian kalau nemu apa suasana Olimpiade yang seperti itu kan menyenangkan. Kadang-kadang salah ketik gitu. Kalian lihat, oh polanya cuma salah ketik seperti ini gitu. Bisa diperbaiki. Nah, yang ini tidak bisa diperbaiki karena harus menambahkan fakta yang kurang. Nomor 5 nilai dari ini. Ini adalah pengenalan simbol. Biasanya SMP dimanfaatkan untuk pengenalan simbol yang akan digunakan di Olimpiade SMA. Nah, salah satunya adalah simbol ini, yang artinya adalah pembulatan ke bawah. Misalkan akar 2 itu dibulatkan ke bawahnya nilainya adalah 1. Akar 2 itu sekitar 1,4, 1,4-an lah. Kemudian dibulatkan ke bawah hasilnya 1. Kalau min 0,5 itu kalau ditulis di garis bilangan itu min 1, min 0,5 sama 0. Dibulatkan ke bawah kan ke sini. Berarti jadi min 1. Bukan jadi 0. Nah, kalau akar 2 plus akar 3 itu ya karena akar 2 sekitar 1,4 lebih, tapi nggak sampai 1,5,
akar 3 itu 1,7 lebih, tapi tidak lebih dari 1,8, maka pembulatan ke bawahnya adalah Bang nanti njaluk materine wae Bang, Pak Imam. Astagfirullahaladzim. Insaf Pak, insaf. Ya ini sebenarnya kalau pengen nggak lomba itu minta soal sekalian kunci jawabannya. Bercanda, bercanda, bercanda. Tidak ada kaitannya dengan politik ini. Ya, eh, kalian kan pengen membayangkan suatu olimpiade yang benar-benar fair dan menyenangkan. Semua orang, semua orang berusaha bikin gitu. Cuman ya namanya juga kekurangan kan pasti ada gitu. Ya kalian berdoa aja banyak-banyak gitu. Ada lomba yang wah, menyenangkan bisa fair semuanya gitu. Tidak ada kecurangan, tidak ada yang anu. Cuman niat niat jahat kan orang-orang pasti punya. Nah, ini nanti catatannya akan di-share di mana, di-share kurang tahu saya. Pokoknya saya share gitu aja. Nah, untuk materi geometri sendiri ya sampai teorema Stewart lah ya. Dari awal Pitagoras, kemudian ini Pitagoras ya. Kalian menggunakan Pitagoras untuk mencari panjang. Kemudian kesebangunan jangan lupa, kesebangunan itu meskipun tidak diajarkan di SMP, tapi sebenarnya dulu diajarkan di SMP dulu. Pada saat kurikulum 94 sama kurikulum 2004. Nah, sama ini sudut-sudut juga perlu. Tapi sudutnya nggak cuma kayak gini loh ya, sudutnya itu ada lingkarannya, ada lingkaran. Ini patokannya seperti ini. Nanti soalnya seperti apa ya tinggal dimodif saja. Nah, coba kita lihat yang pertama itu Pitagoras, kalian harus menemukan segitiga siku-sikunya. Di mana segitiga siku-sikunya? Dan kenapa ada soal seperti ini di SMP? Karena soal SMP itu konsepnya adalah memunculkan variabel. Ya, adik-adik. Jadi variabelnya itu dimunculkan untuk mewakili suatu panjang. Misal di sini ada persegi ABCD, panjangnya 24. Ini sudah pasti 24. Yang ini berarti 12 sama 12 ya. Saya merahin aja kalau yang pasti. Terus yang ini kan pasti tidak tahu kan. Saya tuliskan X gini. X. Terus, nah, karena belum ada segitiga siku-siku sama sekali, kalian bisa menambahkan garis ke arah sini. Ini pasti siku-siku. Sama kayak atasnya. Terus, panjang yang sebelah sini kan 12. Ini 12 juga. Yang tengah ini sisanya. Jadi, total 24 itu dikurang X. Nah, yang ditanya PC. PC itu X. Maka, cara adik-adik menyelesaikan adalah memanfaatkan ini. Segitiga siku-siku yang terbentuk. Terus adik-adik gunakan teorema Pitagoras. Gini. Ya, Pitagoras itu bunyinya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalian cek kalau salah. Kok 16? Mana yang 16? Weh, weh, bukan weh. 15 gak sih? Ya 15 ya. Ini mengkuadratkannya sudah bisa kan ya. Jadi di sini.
Jangan-jangan belum bisa mengkuadratkan. Ya, itu diperbaiki ya. Kalian kalau kebingungan dengan perkalian pelangi, kalian pakai perkalian bersusun aja ya. Misal kalian mengalihkan 3x min 2 kali x plus 1. Kalikan bersusun gini aja kalau bingung. Kan sama aja. Daripada bikin pelanginya mana yang pelanginya gitu. Ini bersusun kayak gini kan enak. 1 kali 3x, 3x. Terus x kali min 2 x. X kali 3x, 3x kuadrat. Terus kalian tambahkan. Itu sama kayak perkalian, apa ya, anak-anak kecil ngaliin bilangan gitu. 13 gitu. Sama aja. Ditambahkan jadi min 2 plus x, 3x kuadrat. Ini kan enak. Kalau kalian belum terbiasa dengan perkalian pelang. Kalau sudah ya, sudahlah ya, semoga sudah. Oke, karena saya tidak tahu juga ini pesertanya itu nanti dari kelas 7 yang banyak atau kelas 8 yang banyak atau malah kelas 9-nya yang banyak. Kalau kelas 9 insya Allah yang beginian sudah tuntas. Tapi yang kelas 7 8 mungkin saja ada yang lewat gitu. Atau gara-gara tidak memperhatikan atau gara-gara memang jam kosong. Nah, itu. Oke, ini timernya belum dimatikan kan? Us, sampai jam berapa us ini? Sampai jam 11.10, Pak. Plus 10, Pak. Oke. Untuk ngesek. Kemudian eh, kelanjutannya adalah kesebangunan. Ini soal kesebangunan Ini nomor konten berikutnya dan ini soal sudut simpel yang soal sudutnya. Nah, yang berat ada di sini itu materi kombinatorika. Nih, contohnya nomor 1 gitu. Semua angkanya berbeda. Ini aturan perkalian. Jadi topiknya itu eh, dia berada di 4 topik utama kombinatorika di level SMP. Yang pertama adalah aturan perkalian. Biasanya eh, dinamai dengan ini feeding slot. Nah, yang ini adalah kombinasi. Yang ini adalah permutasi objek kembar. Dan yang ini adalah stars and bars. Gitu. Nah, jadi 4 topik ini menjadi penyusun utama untuk kombinatorika tingkat SMP. Gitu. Jadi adik-adik yang perlu kalian siapkan adalah 4 ini. Yang pertama adalah aturan perkalian atau filling slot. Yang paling atas ya tinggal dikaliin aja. Kita bikin 4 tempat gitu. 4 tempat itu untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Semua angkanya berbeda dan angka terakhirnya genap. Angka terakhirnya genap itu berapa aja? Bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Ya, jadi angka paling belakang ada 5 kemungkinan. Nah, yang masalah adalah angka yang lain bagaimana? Tanda tanya. Ini adik-adik bisa variasi lah caranya. Kalau kalau saya biasanya saya pisahkan. Saya pisahkan jadi beberapa kelompok gitu.
Yang pertama adalah belakangnya 0. Kalau misalkan belakangnya 0 itu cuma satu kemungkinan kan, yang belakang. Nah, kalau 0 sudah terpakai karena dia berbeda, berarti yang sebelah sini bisa 4, 5, sampai 9. Itu ada 6. 6 berarti ini tinggal 8, ini tinggal 7. Kenapa 8? Karena 10 angka dikurangi 2. 2 yang belakang sama yang depan sudah dipakai satu-satu kan. Terus yang kedua adalah yang belakangnya 2. Yang ketiga adalah belakangnya 4, 6, atau 8. Ya berdasarkan, nah ini termasuk yang lumayan sulit karena di SMP, di OSN pun soal yang tipe yang ini tadi itu dihitung soal yang lumayan sulit. Nah, kalau 2 berarti duanya di sini boleh, di depannya itu tetap bebas. Kemungkinannya 4, 5, sampai 9. Berapa ini? 6 kemungkinan. Nah, ini 8, ini 7. Nolnya udah nggak mungkin masuk kan? Nah, sekarang, oh iya ini bisa digabung ya. Lupa. Sekarang yang ini 4, 6, 8. Nah, 4, 6, 8. Ini 4 sampai 9. Tapi satu sudah dipakai di sini. Berarti ini 3 kemungkinan. Ini tinggal 5, bukan lagi 6. Ini tetap 8, ini 7. Jadi 6 kali 8 kali 7 plus kali 1 plus ini nanti ditambah, ini juga ditambah. Gitu. Nah, eh, soal soal ini termasuk yang cukup berat di SMP. Nanti soal-soal gampangnya seperti apa kalian bisa lihat di soal lomba besok. Semoga saja gampang. Oke, karena sudah 11, 15, 13, mungkin itu nanti adik-adik semua bisa mengembangkan diri dengan materi-materi yang ini bisa tampak dari catatan tadi ya. Tidak perlu khawatir, insya Allah besok soalnya akan seputar materi-materi SMP di kurikulum KBK dan paling oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Balikan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria untuk Oke, pembinaan hari ini. Semoga pembinaan hari ini anak-anak ya bisa amin. menjadi modal buat besok ketika siswa berlangsung. Oke, sebelum kita tutup ya, Ustadz mau minta foto terlebih dahulu ini. Tolong teman-teman kameranya di-on-kan ya. Ini ada yang di asrama juga berarti nggih. Ya, Mbak. Ya, Loh, selama yang yang di siap JM buatan Pak lagi libur. sambangan, Mbak. Lagi ikut Hmm, dinas. Oke, mohon izin saya foto terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya Pak Satria. Mari oke, kita terima tutup kasih. pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, monggo bisa leave room ya, bisa dilanjutkan aktivitasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satria matur suwun nggih. Matur Satria, nuwun matur nggih. nuwun.
Ngatur, ngatur